Shalom semuanya. Shalom. Hari Minggu udah masuk bulan Maret. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita buat firman Tuhan hari ini. Hari ini firmannya gak akan terlalu banyak karena kita hanya bakalan bahas satu tokoh di Alkitab, tapi juga dari tokoh ini kita bisa belajar teladan dia yang baik, yang Tuhan tanam berkat buat dia dan bisa jadi kesaksian juga buat kita semua. Mari kita buka Kejadian 4 ayat 25, ayat firman Tuhan kita yang pertama. Udah buka semua? Udah. Kejadian 4 ayat 25. Kita baca dulu ya. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Oke, kita stop dulu di ayat 25 ya. Kita tahu kalau Adam adalah manusia pertama di bumi ini, yang di Alkitab juga di Kejadian awal-awal ceritain tentang Adam dan Hawa. Kita tahu Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden dan mereka mempunyai anak gitu kan, punya dua anak, Kain dan Habel. Kita juga tahu cerita Kain dan Habel. Kain dan Habel ada perselisihan, tapi perselisihannya karena kesirikan Kain terhadap Habel. Akhirnya Habel dibunuh di ladang sama kakaknya sendiri. Dan akhirnya kita tahu selanjutnya di tadi ayat 25 kalau Adam dan Hawa setelah Kain membunuh Habel, dan dalam kata lain Habel meninggal atau mati, Tuhan mengaruniakan kepada Adam dan Hawa pengganti Habel. Intinya anak ketiga, anak yang setelah Habel meninggal, yaitu Set. Jadi dari Kain, Habel, dan Set yang menjadi keturunan Adam, berarti dari turun ke Kain dan juga turun ke Set. Tapi kita tahu kalau Kain melakukan dosa yang kejam, dosa yang keji di hadapan Tuhan, karena dia membunuh adiknya sendiri, dan Tuhan gak suka gitu kan pastinya. Tapi tetap Tuhan mengasihi Kain walaupun hak kesulungannya pun pasti hilang gitu. Dan akhirnya Set sebagai anak yang paling kecil, yang bungsu, dia menjadi keturunan yang kita tahu Set adalah nenek moyang dari Abraham, dan Set juga adalah nenek moyang dari Daud, dari Tuhan Yesus gitu. Dan Tuhan memakai keturunan Set ini. Dan kita baca di ayat 26. Tadi ayat 25, sekarang kita baca ayat 26. Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi kita tahu waktu awalnya mula-mula Adam dan Hawa punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka ada di Taman Eden, tapi akhirnya ketika mereka memilih untuk nggak taat sama Tuhan, memilih pilihan makan buah yang dilarang oleh Tuhan, mereka jatuh ke dalam dosa. Dan kita tahu mereka jadi nggak punya hubungan sama Tuhan, dan itulah dampaknya sampai sekarang ada dosa warisan. Kalau kita semua manusia walaupun baik sekalipun masih terkena dampaknya karena dosa awal mula itu. Tapi kita tahu ketika Kain, anak pertamanya, melakukan dosa lagi, Tuhan sedih karena lagi-lagi manusia jatuh lagi dalam dosa. Dan pada zaman-zaman itu dunia dalam keadaan yang Tuhan sedih gitu, karena nggak ada orang yang sepertinya orang yang saleh gitu, orang-orang yang mencintai Tuhan atau taat sama Tuhan. Tapi ada Set, dia punya anak namanya Enos. Dan kita tahu di ayat 26 tadi, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi di zaman itu ketika Enos lahir, di zaman-zaman Enos hidup itu, ada orang-orang atau banyak orang-orang akhirnya mulai memanggil nama Tuhan gitu. Kalau di sini kita lihat Tuhannya semuanya huruf besar ya kalau bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris namanya Lord. Jadi LORD-nya semuanya besar. Berarti hal ini hal yang sangat
penting gitu, karena bukan cuma penamaan huruf depannya awalnya aja yang besar, tapi semua satu kata besar. Itu menandakan kalau ini adalah hal yang absolut, hal yang mutlak, Tuhan yang benar-benar Tuhan gitu, yang gak bisa main-main. Tapi kalau kita baca di mungkin bahasa Ibraninya disebutkannya Yahweh. Pada zaman itu orang-orang menyebut Tuhan dengan Yahweh, atau mereka mungkin takut juga untuk sembarangan nyebutin nama Tuhan karena begitu powerfulnya Tuhan gitu, powerfulnya nama Tuhan, bahkan mereka takut buat nyebutinnya gitu, berjaga-jaga gitu. Mari kita lanjut ke firman kita yang selanjutnya. Kita buka Kejadian 5. Kejadian 5. Tadi kita tahu kalau Enos adalah anak Set. Set adalah anak Adam. Berarti dari manusia pertama Adam, bilang aja Set keturunan kedua, berarti Enos keturunan ketiga. Selanjutnya kita baca lebih jelasnya di Kejadian 5 biar kita lebih masuk lebih dalam apa yang bakal jadi tokoh yang kita bahas hari ini. Kejadian 5, keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Kita lihat tadi di ayat ketiga ini. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi dalam perikop ini kan padahal keturunan Adam, harusnya mungkin disebutin juga Kain dan Habel gitu kan, tapi langsung di sini bahasnya langsung ke Set gitu. Karena apa mungkin sebelumnya Kain dan Habel udah ada di pasal sebelumnya, jadi mungkin gak usah diulang, tapi pasti ada satu hal yang penting juga, kenapa dari keturunan Set dimulainya sampai ke bawah, itu yang bisa disebut cukup penting gitu. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ayat keempat, umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi ada yang lain-lain mungkin ya, tapi saya percaya pasti ada yang lain gitu, cuma nggak dimasukkan nama-namanya ke Alkitab karena yang penting adalah Kain, Habel, dan Set gitu kan. Lalu kelima, ayat kelima. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Kita tahu manusia pertama mencapai umur 930 tahun. Dan sebelum kita baca ke bawahnya, informasi kalau memang manusia awal hidupnya memang jangkanya panjang semua gitu, 900 tahun, 800 tahun, 700 tahun. Jadi nanti pasti kita bakal kayak wajar mungkin ya, tapi lama-kelamaan kesini-sini kan Tuhan kayak membatasi gitu ya, kayak paling jauh juga manusia 120 tahun. Ada di ayat Kejadian juga, di situ bilang kalau manusia paling tidak 120 tahun gitu. Jadi wajar kalau kita hidupnya mungkin sekitaran segitu sekarang, atau 80-70. Kita lanjut ke ayat ke-6. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Ini yang tadi ayat ke-7. Ini silsilah ya. Jadi Set memperanakan Enos akhirnya, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan sama yang lain-lainnya gitu. Berarti umur Set cuma sampai 807 tahun. Oh, itu waktu memperanakan Enos. Ayat ke-8 ya. Jadi Set mencapai umur 920 tahun, lalu ia mati. Beda 10 tahun sama Adam, lalu ia meninggal gitu. Setnya. Sekarang Enos, di zaman Enos. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat ke-11. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Ayat ke-12.
Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel. Ayat ke-13. Dan Kenan masih hidup 840 tahun. Setelah ia memperanakan Mahalalel, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat ke-14. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Dari beberapa tokoh ini kita tahu umur mereka meninggalnya 900, 900, 800, 900 lagi. Ayat ke-15. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Ayat ke-16. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun. Setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Oke, ayat ke-17. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Ayat ke-18. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok, dan Yared masih hidup 800 tahun. Setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat ke-20. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Nah, inilah yang jadi topik kita hari ini. Ayat ke-21 adalah Henok. Dia adalah tokoh yang jadi bisa jadi teladan buat kita semua. Kenapa? Karena mari kita baca ayat ke-21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Jadi Henok hidup 65 tahun baru punya anak Metusalah. Sesudah itu Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Cuma tokoh ini yang disebutin bergaul dengan Allah. Itu yang kita garis bawain dulu. Kalau di bahasa Inggris bukan, kalau Indonesia kan hidup bergaul dengan Allah, tapi kalau di bahasa Inggris adalah walk with God, berjalan bersama Allah. Jadi kemanapun dia ada, kemanapun Henok, dimanapun ada Tuhan, bersama Tuhan. Oke, kita lanjut di ayat ke-22b. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat ke-23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ayat ke-24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Diulang lagi kedua kali kan. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Oke. Akhirnya ayat ke-25 sampai ke bawah itu ceritain tentang keturunan Henok lagi. Tadi Henok punya anak Metusalah, Metusalah punya anak Lamek, Lamek punya anak Nuh. Jadi kita tahu kalau Nuh adalah keturunan Henok, Henok adalah keturunan Set, dan Set adalah keturunan Adam, awal mula gitu. Sekarang kita tahu garis keturunan ini. Mari kita baca sekilas, hanya satu ayat. Kita buka di 1 Tawarik 1 ayat 3. 1 Tawarik 1 ayat 3. Oke. Kita baca judul perikopnya di bahasa Indonesia, daftar keturunan Adam sampai Abraham. Ayat pertama, Adam, Set, Enos. Kedua, Kenan, Mahalalel, Yared. Ayat ketiga, Henok, Metusalah, Lamek. Keempat, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dan sisanya kita bisa baca sendiri mungkin di rumah atau kalau ada waktu, karena ini tentang silsilah. Jadi karena nggak ada waktu juga, kita bakal fokus aja ke tema kita hari ini yang tadi. Jadi kita tahu kalau Nuh adalah keturunan dari Henok, dan Henok adalah keturunan ke-7 dari Adam, dan Nuh adalah keturunan ke-10 dari Adam. Kita tahu tentang cerita Nuh. Nuh adalah orang yang taat di zamannya, dan dia adalah satu-satunya orang yang percaya sama Tuhan di zamannya, karena Tuhan menyuruh dia buat membangun bahtera, karena Tuhan bernubuat atau ngasih tahu bahwa bakal dikasih banjir yang sangat besar melanda bumi gitu kan. Karena begitu kejam atau begitu najisnya manusia di hadapan Tuhan, makanya Tuhan mau kayak merubah ulang orang-orang di bumi gitu kan. Dan akhirnya Nuh bekerja keras kan, dia hutan sama dia diratain gitu kan. Dia bangun bahtera kan dari pohon-pohon, jadi hutan sama dia dibabat abis. Dia bikin bahtera
Mungkin kalau ada film adaptasi kan kita tahu juga kalau dia dari yang masih muda punya anak-anak kecil, masih kecil gitu, sampai dia udah berapa puluh tahun, ratus tahun mungkin kan, sampai udah berjenggot, udah kayak gak keurus gitu, karena dia cuma fokus buat ngelakuin apa yang perintah Tuhan gitu. Kita tahu pada akhirnya gak ada yang naik kan, maksudnya orang-orang gak ada yang mau ikut sama Nuh gitu. Yang ikut cuma Nuh, istrinya, anak-anaknya, sama menantunya, sama ada pembantunya gitu ya, sama ternak-ternak, sama banyak hewan-hewan juga, sepasang-sepasang. Jadi kita tahu ada kesamaan Nuh sama Henokh. Nuh hidup di zaman hanya dia sendiri yang bergaul sama Tuhan. Henokh pun sama. Henokh juga adalah orang yang satu-satunya di zamannya setelah 3000 tahun dari zaman Enos. Jadi kalau kita hitung tadi yang Enos adalah keturunan ke pertama Adam, kedua Set kan, baru Enos, berarti Enos ketiga, Henokh ketujuh, berarti melewati 4 generasi kan. Itu adalah jangkanya 3000 tahun kalau kita hitung kurang lebih gitu, sekitar 3000 tahun. Kita bisa tahu kalau Henokh hidup di zaman yang bengkok hatinya kepada Tuhan gitu. Dimana orang-orang melakukan kejahatan di mana-mana dan kenajisan, bahkan gak beribadah kepada Tuhan dan gak mengenal Tuhan juga. Tapi hanya Henokh sendiri yang hidup. Bagaimana rasanya kalau kita jadi Henokh? Apakah bisa gitu, misalkan di zaman yang sekarang kan, kalau kita modern ada komsel, ada sel group, pasti kalau ada masalah kayak bisa curhat, karena kita kan manusia sosial juga, kayak butuh bantuan, bimbingan gitu. Tapi coba kita bayangin Henokh yang di zaman itu gak ada orang-orang yang bilang aja setipe sama dia atau sepemikiran sama dia. Dia bagaikan terkucilkan mungkin, tapi gak apa-apa dia terkucilkan bagi dunia, tapi bagi Tuhan dia gak terkucilkan, karena hanya dia yang benar-benar dekat sama Tuhan di zaman itu. Oke. Kita tahu juga Abraham tadi yang di 1 Tawarik 1 ayat 3, kalau Henokh ada dalam daftar keturunan Adam sampai Abraham. Abraham adalah cicitnya Henokh. Jadi gak terlalu jauh juga, karena dari Nuh ke Abraham dekat, dari Nuh ke Henokh dekat. Jadi bisa dibilang Abraham adalah cicitnya Henokh. Lalu kita tahu juga Bapak Abraham adalah nenek moyang bagi Daud dan sampai ke Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita tahu satu garis keturunan ini adalah keturunan yang dipakai Tuhan dan berkenan di mata Tuhan. Walaupun memang ada nenek moyang yang lain kayak tadi kakeknya Henokh itu yang nggak benar, yang nggak ngelanjutin apa yang harusnya dilanjutin sama bapak ke anak gitu kan, meneruskan tentang kayak tradisi mengenal Tuhan Yesus atau mengenal Tuhan di zaman itu. Tapi ya kita masuk lagi ke firman Lukas 3 ayat 38. Ini adalah yang tadi buat kita lebih tahu kalau ada ayatnya kalau Yesus adalah keturunan Henokh. Lukas 3 ayat 38. Kalau kita baca dulu di ayat 23 kan ada perikopnya, silsilah Yesus di bahasa Indonesia. Itu adalah ketika Yesus memulai pekerjaannya, dia berumur 30 tahun kira-kira, dan menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf. Nah kalau dari sini urutannya jadi dari kayak bawah ke atas, jadi Yusuf, Eli, ke atas Abraham, Daud, Abraham, Henokh, baru Adam. Tapi yang di ayat 38 ini yang spesial sih, karena menurut saya di situ setelah anak Adam ada level lagi, anak Allah. Jadi di luar topik, tapi ini buat ngingetin kita kalau Tuhan Yesus adalah keturunan Henokh dan keturunan Enos, keturunan Set dan keturunan Adam. Tapi dia juga adalah anak Allah. Itu adalah hal yang mutlak gitu dan hal yang luar biasa yang boleh kita tahu dari firman. 1 Yohanes 1 ayat 1. Selanjutnya, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 adalah firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 adalah firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 adalah firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 adalah firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 adalah firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 adalah firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 adalah firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 adalah firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 adalah firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 adalah firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 adalah firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2
Apa yang dicatat Alkitab mengenai Henokh? Di Kejadian 5 tadi ayat 21-24 kita tahu kalau Henokh adalah orang yang bergaul karib dengan Allah. Henokh punya anak, tapi dia tetap bergaul sama Tuhan. Kadang kalau kita punya sesuatu dalam kehidupan kita, mungkin anak adalah hal yang berharga pasti kan, karena keluarga adalah bagi banyak orang hal yang paling berharga gitu di dunia ini. Tapi tetap Henokh nggak melupakan Tuhan, bahkan dia lebih memilih Tuhan diutamakan daripada mungkin anak-anaknya di waktu itu, kayak merasa malu atau merasa tersingkirkan karena orang-orang di zaman itu kan kayak pada setipe, tapi Henokh sendiri beda gitu. Jadi kayak harusnya kan tekanannya berat gitu, tapi Henokh nggak peduli gitu. Henokh tetap hidup bergaul dengan Allah, bahkan lebih lagi selama 300 tahun lagi. Tapi kita tahu akhirnya Henokh diangkat, dan Henokh adalah satu-satunya orang, maksudnya bukan satu-satunya, Henokh adalah manusia pertama yang diangkat. Tapi di sini nggak ditulis diangkat ke surga atau bukan. Dan kita tahu orang kedua yang diangkat adalah Nabi Elia. Tapi kita tahu kalau Nabi Elia disebutin kalau dia diangkat ke surga gitu. Jadi dua orang yang diangkat adalah Henokh dan Elia. Tetapi dua orang yang bergaul akrab dengan Tuhan adalah Henokh dan Daud. Walaupun Daud bergaul akrab dengan Tuhan, tapi dia nggak diangkat karena ada apa ya namanya, mungkin takdir atau rencana Tuhan yang berbeda gitu kan, yang mau Tuhan sampaikan melalui Henokh. Henokh telah menjadi mercusuar iman di tengah zamannya yang bekok itu. Dia jadi pemimpin iman dalam keluarganya dan mengarahkan keluarganya buat beribadah kepada Tuhan. Dia juga mewakili suara Tuhan di zamannya. Kenapa mewakili suara Tuhan di zamannya? Walaupun dia bukan nabi ataupun evangelis atau penggembala di zaman itu, penggembala maksudnya kayak pendeta kan menggembalai jemaat gitu. Dia bukan yang kayak gitu. Dia nggak punya status spesial, tapi dia bernubuat karena ada rahasia yang Tuhan kasih ketika orang yang dekat sama Tuhan, maksudnya orang yang intim sama Tuhan pasti dapat tahu tentang rahasia-rahasia Tuhan. Mari kita buka di Yudas 1 ayat 14. Yudas 1 ayat 14. Ini yang Henokh dapat, nubuat yang Henokh dapat dari Tuhan. Padahal Henokh adalah manusia mula-mula kalau bisa dibilang gitu kan. Tapi dia udah tahu tentang hal ini, hal yang akan datang setelah akhir zaman mungkin, atau akhir dunia mungkin. Ayat 14 kita baca juga tentang mereka. Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kita tahu di sini kalau Yudas 1 lagi bahas tentang akhir zaman, tentang orang-orang nabi palsu dan hal-hal lainnya gitu. Dan di situ dimasukin loh ayat tentang Henokh bernubuat kalau dia bilang Tuhan datang nanti di yang akhir, dia yang akan datang gitu. Pada akhirnya Tuhan bakal datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Betapa luar biasanya gitu. Mungkin kalau di perjanjian baru Paulus dapat ilham kayak gitu kan, kayak ketika Tuhan Yesus sudah turun. Ini bahkan Tuhan Yesus sebelum Yesus lahir gitu. Ketika awal mula-mula Henokh dapat ilham ini, dapat nubuatan ini. Karena kenapa? Karena dia intim sama Allah di zaman itu. Karena dia intim dengan Tuhan gitu. Oke. Mari kita baca selanjutnya. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 adalah ayat terakhir kita. Tapi biarkan saya flashback sedikit lagi. Dari waktu Enos hingga
Henokh lahir tadi terlampau jarak sekitar 3000 tahun gitu kan, karena ya waktu itu generasi per generasinya kan cukup lama hidupnya, satu generasi gitu kan. Dan pada waktu itu orang-orang hidup nggak saleh dan nggak beribadah kepada Tuhan, nggak saleh atau nggak taat, nggak hidup benar di hadapan Tuhan di zaman-zaman itu. Dan pada zamannya Henokh hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia hanya seorang diri gitu, dia berjalan bersama Tuhan. Iman Henokh membawa dia semakin intim kepada Tuhan. Tetapi tanpa iman gak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu yang mau kita baca di Ibrani 11 ayat 6a. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 6a. Sebelumnya kita baca dulu di Ibrani 5. Ini informasi juga buat kita. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Di sini berkenan yang kita garis bawahi. Berkenan, kenapa bisa berkenan? Karena ia bergaul karib dengan Allah, ia intim dengan Allah, makanya berkenan di mata Allah, dan lebih-lebih lagi pastinya. Ayat ke-6 mari kita baca. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu yang mau kita garis bawahin di ayat ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bisa, kalau kita bisa ganti mungkin keintiman tanpa iman nggak mungkin juga gitu. Karena kita kalau mau intim sama Tuhan, kita harus ada iman. Karena kita tahu ada 3 hal yang terpenting adalah iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang terlebih utama dari semua itu adalah kasih. Tapi dari sini kita akan bahas tentang iman. Kenapa iman bisa membawa kita kenapa iman bisa membawa kita lebih intim kepada Tuhan, atau menjadi salah satu kunci intim kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah roh gitu. Kita nggak bisa intim sama Tuhan kayak tiba-tiba gitu kan, karena kita harus ada yaitu kehendak dari kita, free will juga. Tuhan kasih kita free will, jadi kita harus choose, kita harus pilih gitu, apakah kita mau intim sama Tuhan atau enggak. Dan karena Tuhan adalah roh, maka dari itu kita harus ada iman bahwa oh, ini adalah Tuhan yang benar, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Roh Kudus adalah Tritunggal, Allah Bapa dan Tuhan Yesus Roh Kudus gitu. Kita mau mengimani kalau kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Maka dari itu tetap di ayat 6 tadi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu yang tadi di Ibrani 11 ayat 6. Jadi iman Henokh membawa dia semakin intim kepada Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berkenan berarti diterima atau mendapat perhatian. Sama halnya dengan keintiman, berarti diterima dan berhubungan. Kalau kita intim sama seseorang, misalkan sama papa kita gitu, kita dekat sama papa kita, berarti kan ada koneksi ya, dan kita kan berarti diterima sama lawan kita gitu ya. Misalkan papa kita, kalau kita intim sama dia, berarti dia juga intim sama kita kan, dia menerima kita buat ayo kita intim bersama gitu, maksudnya saling dekat, saling memiliki hubungan yang baik gitu kan, layaknya teman dekat gitu, suka duka bersama, berbincang-bincang tentang hal-hal yang mungkin apapun gitu, bercanda bersama, melewati rintangan bersama. Itulah yang Henokh alami bersama Tuhan. Itulah keintiman Henokh dengan Tuhan. Marilah kita belajar dari teladan Henokh, bahwa bukan Henokh yang hebat, bukan manusianya yang hebat, tapi Tuhanlah yang memakai manusia itu. Roh Tuhan yang melalui manusia itu yang hebat. Roh Tuhan yang ada di dalam manusia itu yang hebat gitu.
kalau mungkin kita boleh lebih tahu lebih dalam, keintiman dengan Tuhan adalah alone with God gitu. Jadi itu mungkin yang jadi kesimpulan kalau intim dengan Tuhan adalah sendirian bersama Tuhan gitu. Oke, mari kita akhiri ibadah ini. Semoga firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita lebih intim lagi sama Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Ya, mari kita belajar dari Henokh kalau apapun yang terjadi, walaupun bagaimanapun dan kapanpun keadaan kita seperti apapun, marilah kita tetap lebih intim sama Tuhan. Dan ya, kita minta Tuhan buat menyertai kita dan beri kita kekuatan biar lebih intim sama Dia. Semoga Tuhan Yesus memberkati.